Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kami dari IAI Indonesia diminta untuk menyampaikan tema terkait dengan GIAS di public sector, bagaimana sebenarnya mengaplikasikan Global Internal Audit Standard di public sector terutama di Indonesia. Mungkin nanti awal kami akan memberikan gambaran tentang GIAS itu sendiri. Perkenalkan, saya Dian Garneta, saya Governor dari IAI Indonesia dan sehari-hari bertugas di Kementerian Perindustrian. Terkait dengan GIAS sendiri, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan agenda di pagi hari ini. Mungkin kami nanti akan menyampaikan gambaran bagaimana proses untuk standar itu dibuat dan kemudian menjadi GIAS, kemudian juga bagaimana overview tentang GIAS itu sendiri, dan yang berikutnya adalah bagaimana mengaplikasikan GIAS di public sector. Kita masuk agenda yang pertama, kami berikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih GIAS itu bisa terbit. Jadi Bapak Ibu di IIA, Institute of Internal Auditors, sebagai organisasi profesi itu tentunya juga memiliki kelengkapan gitu ya organisasinya, mungkin sama seperti AIP. Jadi ada IIA Global Board of Directors, di mana mereka yang akan secara strategik mendirect dan juga menggovern, menjaga tata kelolanya. Nah, di bawah itu ada untuk IPPF Oversight Council, kemudian ada juga International Internal Audit Standard Board, yang ini nanti akan banyak kita bahas itu karena di standard board inilah yang mendevelop, mengarahkan dan nantinya mengapprove standar global. Jadi standar yang sekarang IPPF 2024 di mana di dalamnya ada GIAS sudah melalui perjalanan yang sangat panjang, ada public hearingnya juga secara global. Kita diminta untuk memberikan masukan dari Indonesia juga memberikan masukan, walaupun sepertinya tidak terlalu banyak yang mengirimkan masukan. Agak sedikit sayang gitu karena ini adalah opportunity yang bagus apabila kita ingin memberikan masukan-masukan apa saja sih yang sebenarnya perlu kita perhatikan dalam melaksanakan internal audit, karena sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, untuk global standard ini kan berlakunya di seluruh dunia ya. Jadi kita diatur di situ tuh tidak bisa terlalu strict juga, karena kita tentunya tahu di setiap wilayah atau di setiap negara itu punya aturan main yang berbeda-beda. Namun sebagai contoh Bapak Ibu mungkin dapat kami sampaikan juga di UK, di Inggris saat ini IPPF 2024 di mana GIAS itu adalah soul-nya, itu sudah di-approve untuk menjadi backbone dari UK Public Sector Internal Audit Standard. Jadi rencananya di bulan September ini, mungkin akhir bulan September kemarin ya. Jadi di akhir bulan kemarin itu akan dilakukan seperti ini juga public hearing antara organisasi-organisasi yang nantinya akan menggunakan internal audit standard seperti itu Bapak Ibu. Jadi senang sekali kemarin waktu saya mendapatkan informasi dari tim Executive Office di IIA bahwa akan dilakukan public hearing oleh IP terkait dengan standar dan juga tentang mungkin pedoman-pedoman itu sangat bagus sekali. Kemudian tadi saya juga melihat partisipannya luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Salut Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita semua di internal audit itu bisa menjalankan tugas kita dengan baik dan juga sesuai dengan standar sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, bahwa Bapak Pimpinan pertemuan hari ini, bahwa dengan kita itu melakukan pekerjaan kita mengikuti standar yang berlaku, maka apabila kita tentunya tidak berharap ya Bapak Ibu ya, tapi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan atau kita dipertanyakan bagaimana cara kita melakukan audit dan lain-lain, apabila semuanya sudah melalui standar, maka insya Allah hasil kerja kita itu memang sudah hasil kerja yang terbaik dan sudah sesuai, terjaga juga akuntabilitasnya. Oke, ini Bapak Ibu, setiap tahun Internal Audit Standard Board itu anggotanya berubah-ubah. Kebetulan di tahun 2023-2024 ini kita punya perwakilan dari Indonesia. Jadi feel free kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disampaikan, karena sebenarnya misinya dari Standard Board itu juga memberikan servis kepada public interest. Jadi sebenarnya kita juga mengumpulkan atau dalam tanda kutip Bapak Ibu belanja masalah gitu ya, apa sih yang ada menjadi isu di lingkungan internal audit. Dan kemudian juga board ini
merepresentasikan profesi internal audit secara global. Membernya ada 21 dari 18 negara dan dari berbagai industri dan sektor. Jadi cukup luas, bukan hanya public sector saja, tapi juga sektor keuangan dan lain-lain. Misi dari standar board itu sendiri adalah dia mengevaluasi proses sehingga nantinya bisa men-setting standar-standar guidance-guidance yang diterbitkan, sehingga nanti standar yang terbit itu bisa lebih inklusif, lebih transparan, dan at the end of the day itu bisa serve public interest. Kembali lagi, akhirnya adalah public interest. Kita ingin supaya public interest itu bisa terpenuhi, dan juga kalau misalnya ada hal-hal yang memang belum sesuai atau masih menjadi isu, itu bisa didiskusikan dan tentunya bisa untuk mendevelop standar. Kemudian Bapak Ibu, ini sedikit gambaran tentang bagaimana kemarin IPPF yang mungkin Bapak Ibu kenal, IPPF 2017 itu berevolusi. Jadi setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap GIAS dan akhirnya IPPF 2024 itu terbit ya, dengan skema yang sedikit berbeda dengan 2017. Saat ini itu sudah tersedia GIAS-nya sendiri, baik itu dalam bahasa Inggris dan sudah ada versi bahasa Indonesianya juga. Silahkan bisa di-download secara bebas oleh Bapak Ibu di websitenya IAIA. Kemudian ada bagian kondensnya juga, jadi ada file yang lebih seperti summary-nya gitu. Hanya saja untuk yang condensed version ini memang masih dalam bahasa Inggris. Silahkan kalau Bapak Ibu ada yang mungkin ingin mempelajari condensed version-nya dulu gitu ya, sebelum terjun gitu ke membaca versi lengkapnya. Tapi sebenarnya untuk versi lengkapnya ini Bapak Ibu, menurut kami jauh lebih mudah dipahami dibandingkan standar yang 2017, karena bahasanya kalau menurut saya pribadi bahasanya itu lebih membumi gitu. Jadi benar-benar menggait bagaimana melakukan internal audit yang baik. Kemudian ada juga two-way standard and glossary mapping. Jadi perbandingan antara IPPF 2017 dengan yang baru, apa saja hal-hal yang berbeda, apa saja yang di take out, apa saja yang menjadi perhatian, itu sudah ada juga. Jadi lebih mudah Bapak Ibu untuk mempelajarinya. Dan berikutnya nanti di Q2 dan sampai dengan Q4 2024 ini akan ada berbagai tools, termasuk juga pembaruan untuk berbagai global guidance yang sudah terbit sebelumnya, disesuaikan dengan adanya GIAS, baik itu yang Global Practice Guides maupun yang Global Technology Audit Guides. Ini beberapa sudah mulai terbit Bapak Ibu, dan yang public sector juga sudah terbit. Jadi itu bisa menjadi bahan kita juga gitu untuk memperkaya standar. Mungkin kalau misalnya AIP ingin memperbarui standar sesuai dengan update gitu ya, standar baik itu menyesuaikan dengan GIAS atau mungkin ada isu-isu yang perlu menjadi perhatian bersama, ini mungkin nanti bisa membantu juga. Kemudian ada beberapa topical requirement, baik itu untuk cyber security maupun yang lainnya, dan juga nantinya berbagai practice guides. Berikutnya Bapak Ibu, ini tadi yang sudah saya sampaikan, jadi sudah ada Global Internal Audit Standards-nya, kemudian ada reportnya kemarin tentang public comment ketika dilakukan proses untuk penerbitan GIAS-nya sendiri. Kemudian yang paling kanan yang warna biru itu adalah perbandingan antara IPPF 2017 dengan GIAS gitu, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa dibandingkan mana saja yang berubah atau mana saja yang diupdate. Nah, bagaimana dengan GIAS 2024 ini? Ini gambarannya Bapak Ibu. Kalau kemarin kita di 2017 itu ada terbagi menjadi dua. Di dalam misi internal audit ini kemudian ada mandatory guidance dan recommended guidance, di mana di mandatory guidance itu ada core principle, definition, standar, kode etik. Kemudian di recommended guidance itu ada implementation guidance dan supplemental guidance. Nah, saat ini di IPPF 2024 yang ada di sebelah kanan ini, GIAS ini merupakan bagian inti dari IPPF yang diterbitkan di 2024 ini. Jadi bukan GIAS itu menggantikan IPPF, bukan, tapi justru GIAS itu adalah intinya dari IPPF sendiri. Tadi juga Bapak Pimpinan sudah menyampaikan bahwa di IPPF itu terdiri dari GIAS, kemudian topical requirements, dan juga global guidance. Gambarannya seperti ini. Nanti di dalam di dalam GIAS sendiri itu isinya baik tentang
purpose, apa sih tujuannya kita melakukan internal audit itu, kemudian etik dan professionalism, governing untuk internal audit function, mulai dari yang paling atas sampai dengan staff auditnya, kemudian bagaimana kita memanage internal audit function, termasuk juga untuk internal audit function yang small shop, maksudnya yang mungkin anggotanya nggak terlalu banyak. Kita sering dengar bahwa ada anggota internal audit yang mungkin hanya punya auditor 5 atau hanya punya auditor 10 gitu ya, bagaimana memanage small audit shop itu bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar. Kemudian juga ada performing, bagaimana caranya melakukan kegiatan-kegiatan internal audit, baik itu yang berupa assurance maupun yang berupa advisory. Sebenarnya ini ada yang menarik gitu ya. Kemarin kami juga sempat berdiskusi kenapa sih perlu small audit shop gitu, karena ternyata di berbagai belahan dunia itu macam-macam sekali gitu untuk proses atau untuk organisasi internal auditnya. Kemarin bahkan beberapa kali saya itu menemukan ada teman-teman internal audit di Indonesia yang hanya punya 1 orang internal auditor. Jadi ya CAE-nya dia, kepala SPI-nya itu dia, ya dia juga auditornya gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa jugglingnya gitu. Tapi ya itu terjadi seperti itu. Itu sedikit gambaran Bapak Ibu, perubahannya seperti apa nanti akan kita dalami. Jadi di IPPF 2024 ini ada 5 domains, ada 15 prinsipal dan 52 standar. Nanti kita akan lihat satu persatu. Di domain 1 itu adalah isinya tentang purpose of internal auditing, apa sih, bagaimana tujuannya, apa yang harus dilakukan oleh internal audit. Kemudian di domain 2 kita bicara tentang GIAS, bicara tentang etik dan professionalism, bagaimana seorang internal auditor itu harus mendemonstrasikan integritinya dia, menjaga objektivitasnya dia, mendemonstrasikan kompetensinya dia, bagaimana dia harus menjaga due professional care dan juga maintain confidentiality. Di sini juga di dalam GIAS ini sebenarnya sudah diberi contoh-contoh apa sih yang kira-kira bisa sebagai bukti gitu ya bahwa seorang auditor itu sudah melakukan hal tersebut. Nah, di domain 3 itu ada governing the internal audit function, bahwa internal audit function itu harus authorized by the board. Kita sebagai internal auditor pemerintah itu perlu menetapkan sebenarnya yang dimaksud dengan board ini siapa gitu. Terus terang kami kadang-kadang masih sering bingung gitu ya ketika berdiskusi. Board ini siapa? Karena dia kan adalah pimpinan tertinggi yang kemudian menjaga tata kelola. Apakah itu adalah misalnya di kementerian, apakah itu menteri atau menteri bersama para eselon 1 atau seperti apa. Kemudian ketika itu kita bawa ke setting pemerintah daerah itu juga seperti apa. Apakah boardnya itu adalah gubernur atau bupatinya saja gitu, gubernur, bupati, wali kotanya saja, atau juga termasuk mungkin sekdanya, para kepala dinasnya atau seperti apa. Ini nanti mungkin bisa menjadi diskusi yang cukup menarik gitu. Kemudian bahwa internal audit itu harus diposisikan secara independen sehingga hasil kerjanya ini bisa baik. Kemudian juga overseen by the board. Itu adalah bagaimana internal audit function atau organisasi internal audit itu harus diatur gitu ya. Misalnya tata kelola secara organisasi itu ditempatkan seperti itu. Itu yang diatur di dalam GIAS. Harapannya apa? Harapannya tentunya supaya dalam kita bekerja, ketika internal auditor itu bekerja itu benar-benar nantinya akan menghasilkan hasil yang berkualitas seperti itu. Kemudian di domain 4 itu bagaimana managing the internal audit functionnya sendiri gitu. Jadi ini sekarang ke internal organisasi internal auditnya, bagaimana merencanakan suatu kegiatan pengawasan baik itu assurance maupun advisory, bagaimana memanage resource-nya. Bapak Ibu tentu sudah sangat memahami resource itu tantangannya macam-macam, baik itu berupa budgeting maupun mungkin pembagian personil, kemudian juga bagaimana kemampuan personel itu harus diarahkan gitu. Nah, ini diatur di dalam GIAS. Kemudian yang penting juga ternyata komunikasi itu adalah hal yang menjadi perhatian gitu. Jadi bagaimana hasil kerja kita itu dikomunikasikan kepada manajemen atau kepada board. Ini juga menjadi hal yang penting karena beberapa kali kami juga menemukan atau berdiskusi gitu bahwa hasilnya sudah ada, hasilnya sudah bagus, tapi karena tidak terkomunikasikan dengan baik, maka kadang-kadang ya udah hasilnya akhirnya
taruh aja gitu, atau cuman ya udah gitu, nanti kalau ada masalah baru laporannya internal audit dicari lagi. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya kita sudah bisa mengkomunikasikan hasil kerja kita dengan baik, sesuai dengan cara berkomunikasinya board gitu, itu mungkin akan lebih efektif. Nah, itu juga hal-hal kecil seperti itu ada itu di dalam GIAS. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa dibaca. Kemudian bagaimana mengenhance kualitas suatu fungsi internal audit ini, bagaimana untuk terus ditingkatkan. Yang terakhir Bapak Ibu adalah tentang domain 5 untuk pelaksanaan internal audit services-nya. Jadi di domain 5 ini sebenarnya yang sangat teknis gitu ya. Ini nanti akan berbeda gitu sebenarnya di setiap organisasi internal audit. Setiap CAE itu mungkin akan punya plan yang berbeda, tergantung kondisi organisasinya, tergantung kondisi manajemennya, dan juga tentunya tergantung kreativitas dari CAE itu. Jadi bagaimana merencanakan penugasan-penugasan secara efektif, kemudian melaksanakannya, dan juga mengkomunikasikan hasil kesimpulan dari penugasan dan memonitor action plan. Karena kenapa Bapak Ibu, kita tentunya bersepakat bahwa dari suatu audit itu sebenarnya yang penting bukan temuannya, tapi yang penting adalah tindak lanjut rekomendasi dari temuan. Dan seperti itu, bagaimana supaya proses bisnis yang mungkin belum sempurna atau mungkin masih ditemukan banyak temuan, bolong-bolongnya itu bisa kita berikan rekomendasi untuk diperbaiki. Nah, hal ini terpotret di dalam 5 domain dan 15 prinsipal pada GIAS. Kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu, di dalam GIAS itu mungkin sebagian Bapak Ibu juga sudah sangat memahami tentang hal ini. Saya sampaikan sekilas saja. Ada beberapa hal atau beberapa term yang diupdate, seperti kita dulu menyebutkan sebagai consulting services, itu sekarang disebutnya sebagai advisory services. Walaupun ya kalau masih Bapak Ibu menyebut consulting itu juga nggak ada isu, tapi kenapa sekarang disebut sebagai advisory services itu supaya lebih broad gitu, supaya lebih luas ruang lingkupnya. Kemudian juga engagement opinion itu di dalam GIAS itu disebutnya sebagai engagement conclusion, internal audit activity itu disebutnya sebagai internal audit function, purpose authority responsibility itu disebut sebagai internal audit mandate, dan juga untuk policy dan prosedur itu disebutnya sebagai metodologi. Ini masalah istilah saja. Kemudian ada beberapa di glossary di GIAS itu sekarang lebih banyak daripada yang di standar kemarin. Disampaikan di situ apa sih yang dimaksud dengan assurance, kompetensi itu apa, temuan atau finding itu apa, residual risk itu apa, yang dimaksud dengan public sector itu apa. Itu sudah ada di glossary yang GIAS yang baru. Kemudian ini tadi yang sempat saya singgung di awal Bapak Ibu. Jadi di dalam GIAS itu disebutkan bahwa board itu adalah highest level body charged with governance. Jadi yang paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Siapa itu board? Board itu bisa BOD, Board of Director, bisa juga komite audit. Kalau misalnya secara organisasi itu dibuat seperti itu, atau bisa juga Board of Governors, seperti misalnya di IIA itu kita pakai termsnya Board of Governors. Trustee juga bisa, atau bisa juga grup dari pejabat-pejabat yang dipilih atau secara politik ditunjuk gitu ya Bapak Ibu. Dan bisa juga body lain gitu. Makanya kalau misalnya kemudian ini di garis merah, kalau misalnya suatu organisasi itu punya lebih dari satu governing body, maka siapa yang kita sebut sebagai board? Yang disebut sebagai board adalah yang memiliki otoritas, role, dan responsibilities ke internal audit function gitu. Jadi intinya adalah kita harus tahu siapa sih sebenarnya yang harus kita sebut board, walaupun nanti istilahnya itu mungkin sama, atau istilahnya itu sama-sama, yang satu ada board of directors, kemudian masih punya komite audit. Yang mana nih yang disebut sebagai board, itu harus kita tetapkan dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak ada
BOD nggak ada, audit komite nggak ada. Tadi yang saya sebutkan di awal itu, board itu siapa? Board itu sebagai suatu grup atau mungkin orang yang memiliki jabatan atau memiliki tanggung jawab sebagai level governing body paling tinggi. Ini tadi yang saya sampaikan, bisa jadi head of organization atau bisa juga senior management atau seperti apa, atau mungkin kita anggapnya Bapak atau Ibu Menteri beserta para eselon 1. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut kami ini masih belum clear kalau kita terapkan di Indonesia. Nanti izin Bapak Ibu mudah-mudahan setelah ini kita bisa clear gitu ya posisinya. Jadi baik di kementerian lembaga, pemerintah daerah itu kita bisa lebih enak gitu. Jadi boardnya itu yang mana kita dudukkan. Baik, berikutnya mengenai GIAS sendiri ada 4 main section yang menjadi highlight. Jadi internal audit dan public interest, kemudian bagaimana mendemonstrasikan conformance kesesuaian dengan standar, application di small internal audit function, dan juga application di public sector. Nah, ini yang terakhir juga yang menjadi salah satu hal yang ketika kita membaca GIAS yang baru itu banyak sekali disebut-sebut bagaimana sih caranya melakukan kegiatan-kegiatan internal audit di public sector. Mungkin langsung saya loncat aja ya Bapak Ibu ya. Ini izin karena waktunya terbatas, mungkin saya lewati aja, nanti kita bisa berdiskusi. Nah, ini yang terkait dengan public sector. Jadi terkait dengan public sector ini Bapak Ibu, intinya adalah kita ingin supaya kita sebagai internal audit, yang diinginkan GIAS adalah kita sebagai internal audit itu bisa memberikan service terhadap public interest. Jadi kembali lagi apa yang kita lakukan, apalagi tentunya di public sector. Kemarin pada saat kegiatan ACIIA di Bali, kami juga mendengar secara langsung dari rekan-rekan dari IIA Singapura. Mereka juga menyampaikan sebenarnya internal audit public sector itu sebenarnya internal audit yang paling strong, dia bilang gitu. Kenapa? Karena semua urusan publik, semua urusan pemerintahan, mulai itu kebijakan, kinerja, keuangan, dan lain-lain itu dikerjakan oleh internal audit pemerintah gitu. Jadi orang-orang yang mengerjakan di public sector itu sebenarnya harusnya orang-orang yang paling kompeten karena dia yang serve public interest gitu. Nah, ini statement ini tentunya menarik gitu. Ini kan berarti posisi kita sebagai internal auditor pemerintah itu sebenarnya sangat penting. Mungkin ini yang kadang-kadang kita sering agak terlupakan gitu. Maksudnya internal audit itu proses bisnis yang memang sehari-hari aja, bisnis as usual saja gitu. Padahal report-report kita itu sebenarnya akan sangat berpengaruh juga untuk public interest gitu. Kemudian disampaikan juga bahwa kegiatan internal audit itu akan sangat efektif atau akan paling efektif ketika kegiatan-kegiatan internal audit itu dilakukan oleh orang-orang atau para internal auditor yang memiliki kualifikasi, kemudian juga melakukan pekerjaannya sesuai dengan Global Internal Audit Standard gitu. Karena memang Global Internal Audit Standard sebagaimana saya sebutkan dari awal tadi, settingnya adalah menjaga public interest. Kemudian internal audit function itu harus diposisikan secara independen dengan direct accountability atau bisa melaporkan secara langsung kepada board. Jadi punya akses kepada pimpinan tertinggi untuk melaporkan baik itu temuan, rekomendasi, atau hal-hal lain kepada board. Jadi nggak boleh ada, kalau menurut GIAS, ini bukan menurut saya Bapak Ibu, kalau menurut GIAS itu nggak boleh ada jarak gitu antara internal audit function dalam hal ini tentunya CAE atau inspektur jenderal, inspektur utama, apapun istilahnya gitu ya, terhadap board. Kemudian internal auditor itu harus bebas dari berbagai influence yang tidak perlu gitu ya, dan juga harus memiliki komitmen yang kuat gitu untuk membuat asesmen secara objektif. Ini kalau kita baca tuh kayaknya berat banget ya Bapak Ibu ya, tapi ya inilah tantangan dari profesi internal audit. Baik, saya lanjutkan saja. Ini uniknya internal audit di public sector Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara dalam public sector konteks, dan ini juga sudah terrangkum atau sudah menjadi pertimbangan ketika menyusun GIAS, internal audit di public sector itu kita cek akuntabilitasnya public funding. Jadi keuangan negara, keuangan yang
kegiatan-kegiatan yang didasarkan oleh APBN, APBD, apapun itu, kita sebagai internal audit pemerintah yang cek. Kemudian uniknya lagi ada mau tidak mau itu pasti nature of politics itu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan internal audit. Mungkin dari sisi pelaksanaan kegiatan yang harus diperiksa ataupun hal-hal lain gitu. Mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus menyadari dan kita harus memahami, dan ini juga sudah termaktub gitu di dalam GIAS bahwa kita harus menyadari bahwa kita memang terpapar ini gitu. Memang ini uniqueness-nya public sector akan sangat berbeda ketika kita bicara di sektor swasta gitu. Kemudian tata kelola, kemudian ada juga terkait dengan public good dan public interest, kemudian terkait dengan kita sebagai auditor dan internal organisasi, inspektorat atau organisasi internal audit yang harus bukan hanya orang-orangnya tapi secara organisasi juga harus transparan, memiliki etika, menjaga etika, menjaga kode etik dan juga berintegritas. Kemudian kita juga harus selalu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Sebagaimana kita ketahui dan Bapak Ibu saya yakin sangat menyadari bahwa kita tuh punya banyak sekali peraturan-peraturan yang kadang-kadang juga masih belum harmonis gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan dan keunikan di profesi internal audit. Jadi kita harus baca peraturan ini, nanti ternyata itu sudah sedikit diubah atau mungkin masih belum sesuai dengan peraturan yang lama dan lain-lain gitu. Itu suka nggak suka itu terjadi gitu. Nah, mungkin juga kita sebagai internal auditor sebenarnya bisa menyampaikan catatan-catatan kita gitu bahwa ini ternyata masih ada yang belum harmonis atau ini masih ada yang belum sesuai. Itu yang perlu kita sampaikan, mungkin juga bisa sebagai organisasi, sebagai rekomendasi. Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana efektivitas, efisiensi, dan juga keekonomisan ketika kita memberikan, ketika suatu public service itu diberikan kepada masyarakat. Ini hal yang sangat berbeda dengan apa yang dihadapi di swasta, karena kalau di swasta kan internal auditnya mungkin hanya bicara efisiensi, efektif. Ekonomisnya tuh ya sudah pokoknya angkanya kecil, berarti itu sudah efektif, efisien. Tapi kalau di public service mungkin ceritanya lain gitu. Dengan kondisi lingkungan atau misalnya ada tantangan secara geografis, itu mungkin akhirnya jalan yang dipilih sedikit tidak ekonomis, tapi itu yang paling efektif, atau tidak efisien, tapi itu yang paling efektif. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi keasikan sendiri gitu ya Bapak Ibu, maksudnya menantang gitu untuk ketika kita mengeksersis dalam suatu penugasan, baik itu assurance maupun advisory. Tapi saya melihat kadang-kadang mungkin kalau hal-hal yang tadi saya sampaikan itu bisa jadi banyak diskusinya di level advisory atau consulting, karena mungkin pelaksana kegiatannya sudah ragu-ragu itu ketika melaksanakan kegiatan, gimana ya ini gitu. Kalau nggak dijalankan kok nggak jalan, masyarakatnya memerlukan gitu. Tapi kalau dijalankan kami tidak yakin akan efisiensi atau keekonomisannya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita sebagai internal auditor harus bisa memberikan professional judgment gitu terhadap hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu gambaran bagaimana kita menggunakan GIAS itu ketika kita melakukan perencanaan suatu penugasan. Misalnya di langkah yang pertama kita lakukan adalah konteks dari suatu penugasan itu apa, kita tetapkan, lalu apa yang akan tipe penugasan apa, apakah assurance, apakah advisory. Nanti kalau assurance yang seperti apa, apakah audit, apakah review, atau seperti apa, dan kenapa tipe itu yang dipilih gitu. Jadi itu kita taruh di perencanaan kita, kemudian kita cek di domain 5 gitu ya, standar 13.2 dan 13.6 kita ikutin. Kemudian setelah itu di step kedua kita lakukan riset, kira-kira apa sih framework yang ada atau peraturan yang ada itu seperti apa. Apakah memang hanya ada peraturan perundangannya atau mungkin ada aturan-aturan seperti SOP dan lain-lain. Kemudian setelah itu step ketiga dilakukan risk assessment awal. Itu juga sudah ada di standar 13.2 engagement risk assessment. Di situ nanti akan ada langkah-langkah apa yang sebenarnya bukan langkah-langkah detail ya, tapi akan ada gambaran apa saja sih yang harus dikonsider, kemungkinan errornya, apakah ada fraud, ada kemungkinan juga ketidaksesuaian atau risiko-risiko yang lain. Setelah itu kita pilih framework yang mau digunakan sebagai kriteria.
yang relevan itu apa, itu ada di standar 13.4, dan terakhir dilakukan penetapan engagement objektifnya dan juga ruang lingkup dari pelaksanaan audit itu berdasarkan preliminary work yang tadi sudah kita lakukan. Ini gambaran kurang lebih ketika kita melakukan perencanaan di internal audit di public sector yang sudah ada di GIAS gitu. Jadi ketika kita baca GIAS-nya itu nanti kurang lebih ini loh step-nya yang akan kita lakukan. Tentunya kalau tabel ini tidak ada di dalam GIAS, tapi dia adanya di guidance, di global guidance. Jadi saya harapkan dengan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran kurang lebih bahwa sebenarnya karena GIAS itu bahasanya sudah bahasa yang cukup mudah untuk dipahami, ketika kita akan melakukan suatu langkah-langkah itu tinggal kita ikutin aja gitu. Apa sih yang harus kita pertimbangkan? Apa saja yang harus kita ikutin, dan di situ juga di dalam GIAS juga sudah ada bukti-bukti apa yang harus kita siapkan. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan ini sudah cukup memberikan gambaran bagaimana GIAS itu bisa diterapkan untuk di public sector, dan mungkin kedepannya kalau misalnya dilakukan review standar kita, itu juga bisa menjadi salah satu inputan dari situ. Mungkin itu Bapak Ibu izin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.